Alladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana ma ba'd. Wa ya ayyuhal hadirun ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Huda ingkang diberkati lan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita aturaken dumateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampun maring kabarokahan dumateng kita sedanten sehingga insyaallah saten menika kita saged ngaos sesarengan kanthi kahanan sehat walafiat. Shalawat dan salam taslim mugi kunjuk dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kita angsal syafaatipun min yaumi hadza ila yaumil qiyamah insyaallah. Ikhwani fillah, azakumullah wa iyyakum. Kita lanjutkan pembahasan kita ingkang gegayutan kalih huru-hara atau kehebohan menjelang hari kiamat. Yang berikutnya adalah sanawatun khoda'atun, yaitu datangnya tahun-tahun yang penuh dengan tipuan. Hadis menika disurasani saking Anas ibn Malik saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngendikan, inna amamad dajjal sinina khoda'atun yukadzibu fiha as-sadiq wa yusaddiqu fiha al-kadzib wa yukhawwanu fiha al-amin wa yu'tamanu fiha al-kha'in wa yatakallamu fiha ruwaibidah. Kila wa marwaibidah ya Rasulullah? Qala al-huwaisiku yatakallam fi amril amah. Inna amamad dajjal, sebelum kemunculan dajjal ya, tahun-tahun sinina khoda'atun, akan datang tahun-tahun yang penuh dengan tipuan. Yukadzibu fihas shadiq, di mana orang-orang ya yang jujur itu malah didustakan. Jadi ada perkataan sing jujur malah hancur gitu ya. Wa yukadzibu fihas shadiq, yaitu orang yang shadiq, sidik atau yang jujur itu malah digoroi atau didustakan. Wa yusaddiqu fihal kadzib, tapi sing tukang ngibul itu malah dibenerin. Nah, ini tahun-tahun yang penuh dengan tipuan. Wa yukhawwanu fihal amin, maka orang yang amanah itu malah dikhianati. Wa yu'tamanu fihal kha'in, tapi orang yang mengkhianat itu malah diberikan amanah. Kira-kira terang-terang pun ketok nang mboten iki. Ya, samar-samar ya, bahkan terang terwoto ini sudah kemudian kelihatan. Wa yatakallamu fihar ruwaibidah, kemudian berkatalah ruwaibidah. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa ruwaibidah, apa yang dimaksud dengan ruwaibidah tadi? Ya, dalam hadis lain dikatakan ar-rajulu ta'i. Kalau dalam hadis ini dikatakan ya huwaisiku, yaitu orang-orang yang fasik, orang-orang yang remeh-temeh, orang-orang recehan, orang yang tidak dikenal. Yatakallam fi amril amah, tapi dia membicarakan masalah-masalah besar. Orang duwe ilmu tapi nonyol-nonyol memberikan solusi. Ujung-ujungnya apa? Rusak. Idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadiris sa'ah. Apabila amanah diberikan pada orang yang tidak berhak, fantadiris sa'ah, maka tunggulah kehancurannya. Ma'asyiral muslimin, kita tidak cari materi-materi berkaitan dengan ya tentang tahun-tahun tipuan, tapi kita juga harus menghadapi bulan Dzulhijjah. Ya benar. Ya, di dalam kitab Al-Ghunyah itu karangan daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pada juz 2 halaman 42 kalau nggak salah. Di mana di dalam ya kitab Al-Ghunyah, kitab beliau ada dua. Pertama Fathur Robbani, ya Fathun itu membuka, Robbani itu ketuhanan, dan yang kedua kitab Ghunyah, ini karangan beliau. Kita bolak-balik tawasul yang beliau, tapi kadang-kadang nggak ngerti kitabnya. Kan ilah hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam, kan salah satunya kan
ya Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani lahum Fatihah gitu kan biasanya. Ya, ini kitab beliau namanya Al-Ghunyah. Beliau mengatakan ya di dalam kitab itu berkaitan dengan keselamatan yang bisa kita peroleh, apalagi kita menghadapi tahun-tahun ya penuh dengan tipuan sebelum datangnya Dajjal. Maka alangkah baiknya pada event yang menjelang Dzulhijjah tadi, maka kita harus mempersiapkan dengan sebaik-baiknya. Ya. Ini terlihat di dalam surah Al-Fajr. Wal fajri walayalin asr was-sab'i wal watr wal laili idza yasr. Wal fajri, dan demi waktu fajar atau waktu subuh. Ada yang mengartikan subuh tadi karena subuh itu adalah ya waktu yang sangat krusial sekali. Waktunya sangat cepat tapi fadilahnya itu luar biasa. Ya, rakaatain ya 2 rakaat sebelum sholat fajar atau sholat subuh itu khairum minad dunya wa ma biha. Jenengan akan lebih kaya daripada Bill Gates. Jenengan akan lebih kaya ya daripada ya orang yang terkaya di dunia. Kenapa? Mendapatkan khairum minad dunya wa ma biha. Lebih baik daripada dunia beserta isinya. Wal fajri walayalin asr, itu ada juga yang mengartikan adalah wal fajri itu adalah waktu hari nahar. Hari nahar itu adalah hari waktu kita haji. Kemudian ya waktu tanggal 10 ya itu adalah hari ya nahar. Jadi haji itu dibagi menjadi ya, hari 8 Dzulhijjah. Itu namanya Yaumul Tarwiyah. Orang-orang ya semuanya kemudian pergi ke kemana kira-kira ke Mina. Tapi karena angkutan bis itu kemudian sulit ya pulang pergi Mina Arafah, biasanya jamaah haji itu langsung menuju ke Arafah. Harusnya yang paling baik itu sunnah itu harus ke Mina dulu. Karena banyaknya tanazul dari sebagian jamaah, akhirnya sekarang itu difasilitasi. Jadi jenengan Yaumul Tarwiyah ikut rombongan resmi ya, itu kemudian langsung di Arafah. Tapi kalau jenengan tanazul, jenengan langsung ke Mina, itu dicepaki makan juga. Paham ya ini ya? Jadi ada teman-teman yang tahu, itu pemangannya piye? Insya Allah ya, di sana juga ada dapur umumnya masing-masing. Tapi yang sunnah itu bukan ke Arafah, tapi langsung ke ya Mina. Nanti pada tanggal 9 itu namanya Yaumul Arafah. Ya, Yaumul Arafah itu tanggal 9. Maka dari Mina kemudian pindah ke Arafah. Tapi kalau yang rombongan resmi, ya Arafahnya 2 hari. Ya, akhirnya kemudian ya mereka itu beribadah ya dari tanggal 8 sampai 9 itu di Arafah kalau resmi. Kalau yang tanazul itu kemudian dari Mina kemudian ke Arafah. Kemudian tanggal 10 ini kemudian puncaknya haji. Ya, di mana pada puncak haji ini ya maka orang itu kemudian ya melakukan ibadah yang ya wa arina masa tunjukkanlah ya manasikana, yaitu adalah manasik kami ya. Maka kemudian ya tanggal 10 itu an-nahr. Nahr itu artinya apa? Penyembelihan atau pengorbanan. Nah, disitulah ya prosesi haji. Nanti tanggal 11, 12, 13 itu ayyamut tasyrik, yaitu hari-hari tasyrik, di mana kita mempunyai kegiatan malam jumroh ya, atau kemudian yang belum berkorban ya bisa berkorban ya sampai hari tasyrik. Jadi ma'asyiral muslimin, haji ini tanggal 8, 9, 10, 11, 12, 13 kalau kemudian pakai nafar sani. Ya, jadi cuma ini tok jane, tapi kan ini suwi Pak. Ya, nunggunya sampai 30, 40 tahun. Tapi hajinya itu cuma paling lama ya 6 hari sebenarnya. Prosesi hajinya tadi. Setiap tahun ya kita diberikan waktu 30-40 hari untuk ibadah yang cuma ya 6 hari tadi. Karena itu ma'asyiral muslimin, ya
wasab'i wal watar, dan demi waktu genap dan waktu ganjil. Ini kemudian diartikan waktu genap kenapa kok didahulukan? Karena ini yaumun nahar, tanggal 10 Zulhijjah. Jadi 10 Zulhijjah didahulukan. Wasab'i itu ya adalah ya genap. Wal watar itu dikata witrun. Witrun itu witir. Witir itu ganjil. Jadi demi waktu genap dan demi waktu ganjil. Genapnya itu apa? Yaumun nahar, tanggal 10. Witirnya itu apa? Yaumul Arafah. Walayalin asr, ya 10 hari, 10 malam, ya daripada ya hari-hari tadi itu adalah hari ya al-asru awal minal Dzulhijjah, yaitu 10 awal daripada bulan Dzulhijjah. Itu disebutkan dalam surat Al-Fajr. Maka ma'asyiral muslimin, di dalam kitab Al-Ghunyah itu ditemukan solusi bagaimana kita menghadapi tahun-tahun yang penuh dengan tipuan supaya kita bisa selamat. Di dalam kitab itu disebutkan man akroma hadhil ayyam al-azirah, barang siapa yang memuliakan 10 hari awal bulan Dzulhijjah, akramahullahu ta'ala bi asri karomat, maka Allah akan memberikan pada orang tadi 10 karomah. Bayangkan, kita akan diberikan 10 karomah kalau kita memuliakan 10 ya hari awal daripada bulan Dzulhijjah, tanggal 1 sampai tanggal 10. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menyebutkan apa? Yang pertama yaitu adalah al-barakatu fi umrihi. Dia akan mendapatkan barokah daripada umurnya. Berapa banyak umurnya yang tidak barokah? Ya, la yamutu wa la yahya. Urip tidak bermutu, entekne biaya. Ya. Muadang mangan tok kon kerja ora gelem ya. Ini adalah ya bentuk daripada la yamutu wa la yahya. Enggak bermutu tapi entekne biaya. Akhirnya biayaan hidupnya pada usia tua. Karena itu ma'asyiral muslimin, inilah ya barokah fil umri. Kemudian yang kedua, li ziyadatu fi malihi, maka dia akan bertambah hartanya. Enak ya memuliakan 10 ini pesugihannya wong Islam ya ini. Kalau pesugihan di Gunung Kawi itu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Atau ya pesugihan dengan Nyai Blorong itu juga ya menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena dia menghamba pada setan. Coba kalau yang di Gunung Kawi kan ngenteni cebloke daun dewandaru. Begitu coblok, kemudian dia merapal mantra, datang anjing. Anjingnya bau besar itu terus muntah. Siapa yang makan muntah-muntahannya, maka dia ijazai mendapatkan pesugihan. Nah, berarti kan manut pada setan. Nah, inilah yang kemudian membuat orang tadi itu kemudian menghamba atau ta'abud atau takarub ila sayatin. Dia itu kemudian beribadah dan mendekat hanya pada setan. Karena itu kalau kita pengen pesugihan yang barokah itu pada 10 awal bulan Dzulhijjah. Ziyadatu ya limalihi, dia akan mendapatkan yaitu adalah ziyadah atau tambahan daripada hartanya. Kemudian yang ketiga yaitu khifdu li'iyalihi. Khifdu li'iyalihi, maka dia akan dilindungi seluruh keluarga besarnya. Coba kira-kira tolak balak yang paling hebat itu tolak balak nanggap wayang apa kemudian 10 awal bulan Dzulhijjah. Nek wong Jawa kan ontang-anting, ya sendang sampai pancuran sampai sendang, kedono kedini, ya kemudian gotong mayit, ya Pandowo, Pandawi, sing reno-reno ya. Itu kalau kemudian lahirnya dalam formasi seperti itu ya mendapatkan sukerto atau siap. Maka untuk menebusnya itu dengan apa? Dengan nanggap wayang. Sak tanggapan berapa? Dalangnya nggak pakai terkenalnya 20 sampai 30 juta. Dalangnya terkenal sampai 80
sampai seratusan juta. Apalagi nganggap recik luwih tambah meneh. Ya. Atau sindene niken salindri tambah ya, tambah ya budgetnya menjadi tambah lagi. Jadi ma'asyiral muslimin, ya, salah satu tolak balak yang paling bagus untuk keluarga yaitu adalah akroma hadhil ayam al-ashirah, yaitu kita berusaha untuk memuliakan 10 awal daripada bulan Dzulhijjah. Supaya apa? Khiftu li'iyalihi, supaya kemudian kita mendapatkan perlindungan seluruh keluarga kita. Kemudian yang keempat, takfiru lisayyi'atihi. Takfir itu apa? Membersihkan seluruh kesalahan kita. Jadi cleaning sin dosa ya. Membersihkan dosa yang paling cepat itu ya, itu adalah dengan memuliakan ya 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Kan hebat ya. Posisinya hebat karena itu jenengan harus persiapkan. Tak boleh ya hadis-hadisnya pokoknya tinggi insyaallah. Kebetulan diambil dari kitab Al-Bunya, ya kitabnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, luar biasa. Kemudian yang kelima ya, yaitu adalah litudha'ifu hasanatu li hasanati, yaitu tudha'if itu apa? Dilipat gandakan kebaikannya. Ya. Ma min ayyam al-amalu sholihu fiha akhabbu ila Allah azza wa jalla min hadhil ayyam. Sesungguhnya hari-hari yaitu 10 awal bulan Dzulhijjah itu lebih dicintai Allah daripada hari-hari yang lain. Bahkan kemudian pahalanya itu bisa berlipat ganda. Maka sahabat mengatakan, wala jihad ya Rasulullah, bagaimana dibandingkan dengan jihad ya Rasulullah? Wala jihada, bahkan jihad pun tidak akan menyamai. Kecuali rajulun, kecuali orang yang kemudian ya kharaja min baitihi bi nafsihi wa malihi, ya summa lam yati bi dzalika syai'in, yaitu orang yang kemudian keluar untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia mengorbankan nyawanya, mengorbankan seluruh hartanya sampai habis, kemudian dia tidak kembali lagi karena dia berpulang ke rahmatullah, dan itulah yang bisa menyamai fadilah daripada pahala daripada 10 awal bulan Ramadan. Ini Sahihain. Sahihain apa? Yaitu Imam Bukhari dan Muslim. Bayangkan, hadisnya sangat dahsyat sekali. Kira-kira kelewat rugi no betul Pak? Sing yang ini kan cuma nopo niku beleh berarti mangan wedhus, mangan domba ya, atau mangan sapi kan begitu, yang dibayarkan cuma makan-makannya tok. Tapi ternyata 10 awal bulan Dzulhijjah itu sangat dahsyat sekali. Ya, itu baru 5. Yang keenam ya, yaitu tashilu li sakratihi, maka dia dimudahkan ketika sakaratul maut. Wah, lebih enak ya. Tashilu li sakratihi, maka dia lebih mudah. Ya, wa naziyati gharqa wa nasitati nasta. Dan demi nyawa yang dicabut dengan keras sekali, dan demi nyawa yang dicabut dengan lemah lembut. Maka orang yang dicabut nyawanya dengan lemah lembut, salah satunya asbab ya, atau penyebabnya kalau kita kemudian memuliakan 10 ya awal daripada ya, bulan Dzulhijjah ini. Kemudian yang ketujuh ya, yang ketujuh yaitu adalah diya'u lidulumatihi. Diya'u lidulumatihi, yaitu dia akan diberikan cahaya di dalam kuburnya. Tidak akan ada kegelapan, terang benderang, maka dia bisa hidup aman, masghulun binikmatihi, maka dia sibuk dengan nikmat dari Allah, di mana dia itu mendapatkan kenikmatan sampai dia itu terlupa, tiba-tiba hari kiamat sudah dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saking nikmatnya mendapatkan alam kubur. Tapi kalau orang yang durhaka itu disiksa terus sampai ya dia itu kemudian ya istilahnya kapok-kapok.
Tapi ketika dibangkitkan pada hari kiamat, dia menyesal. Ya, dalam surah Yasin itu kan penyesalan ahli kubur. Kenapa? Dibangkitkan lagi oleh Allah. Ya wailana mimar qadina hada, sungguh celaka diriku, kenapa aku dibangkitkan? Harus menghadapi ya kemudian tuntutan dari Allah lagi. Di dalam kubur dia sudah diseksa habis-habisan, dia itu mau bangun saja untuk menghadap Allah ke yaumul mahsyar, dia masih merasakan berat sekali. Karena itu harusnya kalau membaca surah Yasin itu pedih nih Pak. Tapi ketika membaca surat Yasin, jadi bayangnya apa? Sotone kok metu ya. Jadi bayangnya sotone, rawone, macam-macam. Itu ada ayat ya, yang setelah 36 ke atas itu, ya wailana mimma qadina hada, sungguh celaka diriku, mengapa Anda dibangunkan dari tidurku di alam barzah ini, dan aku harus melakukan pertanggungjawaban yang lebih besar lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu adalah ya diyaun lidulumati, dia akan mendapatkan penerang di alam kuburnya. Kemudian yang kedelapan, taskilu limizanihi, maka diberatkan timbangannya itu ketika dia mendapatkan timbangan dari Allah Subhanahu wa taala, ketika amama baina yadayhi rabbahu, dan ketika dia berada di hadapan Tuhannya, maka dia kemudian diberikan timbangan. Dan ketika ditimbang, taskil yang bisa memberatkan itu adalah amalan selama 10 hari bulan Dzulhijjah yang paling awal. Taskilu limizani. Kemudian yang ke-9, najatu min darokatihi, maka dia mendapatkan najah atau kemenangan dari apa? Darokat. Darokat itu apa? Yaitu kehinaan. Karena manusia dikumpulkan pada hari kiamat di oro-oro mahsyar, itu ada yang berjalan dengan kepalanya, ada yang berjalan dengan lambungnya, ada yang berjalan ya dengan menggunakan punggungnya. Ya, semuanya sesuai dengan amanahnya masing-masing. Orang yang sombong dihinakan oleh Allah menjadi sebesar semut. Jadi orang-orang sombong yang ya selama hidup di dunia itu ya flexing, pamer, ya show off ya dengan berbagai macam kedudukan dan kekayaannya, maka dia akan dibangkitkan pada hari kiamat ya seperti semut. Sedangkan antum dibangkitkan itu seperti Nabi Adam. Duhurnya berapa? Ya 60 hasta, 30 meter. Ya semuanya rata-rata air tingginya ya 30 meter. Kekuatannya seperti kekuatan Nabi Musa. Gantengnya ya seperti Yusuf. Kalau perempuan seperti Dewi Sarah. Orang yang paling cantik itu siapa? Istrinya Nabi Ibrahim, Sarah. Yaitu yang paling cantik. Nanti wanitanya seperti Sarah, ya laki-lakinya seperti Nabi Yusuf. Jadi jenengan tidak usah kemudian oplas, itu tidak perlu. Ya, di dunia kan ya cuma sebentar saja. Ya dioplas kaya apa-apa, ya itu malah menciptakan atau merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, malah berdosa. Tapi jenengan nanti dibangkitkan wis glowing, ya kaya Mbah Sarah. Ya, melebihi artis Korea. Jadi ma'asyiral muslimin, inilah yang ke-9, yaitu kita akan mendapatkan kemenangan dan terhindar daripada ya kehinaan pada yaumul kiamah. Kemudian yang ke-10, su'udu ila darajatihi. Kemudian kita mendapatkan ya su'ud. Su'ud itu naik. Mis'ad itu artinya apa? Lift. Dalam bahasa Arabnya mis'adnya adalah lift. Kalau su'ud yaitu akan naik. Apa yang naik? Darajatihi, yaitu adalah derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ingat, surga itu tingkatannya sebanyak ya ayat di dalam Al-Qur'an. Ayat di dalam Al-Qur'an kira-kira berapa? 6.300 ya 62.
Itu salah satu pendapat. Kalau Zamakhsyari itu seperti yang dikutip oleh Senok Borgronya itu 6.666 itu ya. Jadi pendapatnya macam-macam. Tapi yang jelas sekitar 6.000-an lebih. Itu tingkatan surga. Maka kemudian kalau kita memuliakan 10 ya hari awal dari bulan Dzulhijjah, maka kita akan mendapatkan yaitu adalah kenaikan derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita bahas satu-satu. Ini nyebut di 10 tok suwakeh ya. Yang satu apa? Yaitu barokah fi umrihi. Yaitu orang akan mendapatkan barokah pada umurnya. Barokah itu apa? Ziyadatu lil khairi. Ziyadatu lil khairi itu adalah kebaikannya itu semakin bertambah. Wa numuhu fi hasanatihi. Kemudian numuhu itu apa? Tumbuh dan berkembang. Jadi kalau orang mendapatkan barokah, kebaikannya yang kecil itu akan dibesarkan oleh Allah sampai seperti gunung Tihamah. Jadi gunung Tihamah itu gunung yang paling besar ya, yang ada di Jazirah Arab, di mana kalau orang itu beramal dengan sesuatu yang kecil dibesarkan terus-menerus oleh Allah, ya seiring dengan keikhlasannya nanti sebesar gunung Tihamah. Karena itu Rasulullah mengatakan ya, wattaqullaha walau bisiki tamratin. Bertakwalah jenengan pada Allah meskipun jenengan berinfak hanya dengan setengah biji kurma. Bayangkan biji kurma dipangan ya enak kan? Iya mana? Separuh kurma itu dipangan itu cuma nyelilit dong. Tapi kalau jenengan bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala, memberikan makan dengan ikhlas, maka Allah akan membesarkan seperti anak kuda. Amalan tadi dibesarkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala ya, seperti bukit dan nanti terakhir seperti gunung Tihamah. Ini adalah kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kadang-kadang ada orang yang amalannya didik tapi nanti di akhirat panennya melimpah. Tapi ada orang yang amalannya banyak di dunia ya, tapi disisipi dengan banyak riya, sum'ah, sombong, hasad dan sebagainya. Ketika dia nyampe di akhirat ternyata semuanya hangus. Ya, maka dia dinamakan muflis. Muflis itu apa? Orang yang bangkrut. Karena itu ma'asyiral muslimin, orang yang barokah itu apa? Ziyadah yanil khair, maka bertambah kebaikannya. Kemudian yang kedua, arti daripada barokah, luzumu wasubut. Luzum itu apa? Terus menerus ya, akan menyertai yang bersangkutan. Wasubut, subut itu apa? Melekat, tidak akan pernah hilang. Jadi kalau orang itu melakukan ya kebaikan ya, lil hasanati au fi'lu ta'ah fadha'ir li khamsati asya. Barang siapa yang melakukan kebaikan, maka dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 5 kelebihan. Siapapun orangnya, kalau dia melakukan kebaikan atau fi'lu ta'ah atau ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala, maka dia mendapatkan 5 hal. Yang pertama apa? Bastul wajah. Wajahnya bersinar dan berseri-seri. Ya, kalau orang melihat itu silomen. Karena apa? Melihat orang itu ya bukan hanya karena ya tampannya saja atau menariknya saja, tapi apa? Karismatik. Maka ma'asyiral muslimin, orang yang kemudian ya dia itu dicerahkan wajahnya oleh Allah, itu bisa memberikan petunjuk orang hanya bisa melihat wajahnya tok. Banyak para penduduk Mekah, Basrah, ya kemudian Baghdad, itu kalau atine sumpek itu mesti mendatangi Basrah, menemui Hasan Al-Basri. Ya, bukan untuk meminta wejangan, tapi delok wajahnya tok. Jadi mereka mendelok wajah kiai ya langsung ingat akhirat. Tapi kalau jenengan delok wajah kiai kok eling donya, hati-hati. Ya, jangan berarti cek keliru menoto hati. Ya. Jadi mau melihat orang kok ingat akhirat, kemudian wastabiqul khairat, berusaha untuk mencari kebaikan yang lebih banyak. Ini berarti benar.
Karena apa? Orang yang kemudian mendapatkan iman, kalau dia kemudian mempunyai ru'yatu ila mustaqbalihim, mereka melihat pada masa depan. Itu apa? Al-haya'u ba'da mautih, yaitu adalah kehidupan setelah mati. Barulah orang tadi akan mendapatkan pencerahan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ma'asyiral muslimin, yang pertama bastul wajah. Orang yang melakukan kebaikan maka wajahnya berseri-seri. Kemudian yang kedua, ya, kalau orang itu melakukan kebaikan maka Allah akan memberikan, ya, insirahus sodri, ya, maka dia akan diberikan insirahus sodri. Itu apa? Jiwanya menjadi lapang, tidak gampang sumpek. Coba sekarang ini kan banyak sekali, ya, anak-anak kita itu mengalami gangguan mental, gangguan orientasi, bahkan gangguan imajinasi, sehingga uripe sambat tok. Itu salah satunya sejak kecil mereka dibiasakan dengan apa? Imajinasi yang keliru. Coba jangan melihat, ya, karena adanya AI atau artificial intelligence itu membuat orang itu bisa membuat makhluk itu sing aneh-aneh. Ya, kopi iso ngomong, cangkir sing kopi itu bisa ngomong. Atau orang bentuknya orang, ya, tapi kemudian kepalanya itu ikan hiu. Atau kemudian kepalanya gajah atau kepalanya macan. Ya, punya ekor kayak ikan, ya, tapi dia kuatat, ya. Jadi makhluknya enggak berjanji semua, campur baur dan semuanya. Dan itu kalau masuk dalam imajinasi anak, maka anak itu sulit membedakan antara khayalan dan kenyataan. Kalau kita kan lucu-lucu saja melihatnya kan, oh ini kartun, lucu dan sebagainya. Tapi nanti kalau itu kemudian dipoto oleh anak kita, mereka nanti susah membedakan antara mana dunia semu dan mana dunia nyata. Dan itu akan menyebabkan mereka itu jatuh kepada apa? Gangguan mental, gampang cemas, gampang baper, gampang mengeluh, patah semangat, tidak suka tantangan, menghindar dari masalah. Ya, kalau anak Gen Z sekarang atau milenial itu masalahnya cuma satu, tidak kuat menghadapi kenyataan. Karena banyak sekali stiker itu, dekek noe, nggak kuat dari kenyataan, yo ngopi yo gitu. Ya Pak, wis ngopi ya, ben kuat menghadapi kenyataan. Apa hubungannya? Kan tidak ada hubungannya sama sekali. Tapi itu akhirnya menjadi mindset ma'asyiral muslimin. Sehingga orang itu kemudian ketika mendapatkan masalah itu mesti mencari kambing hitam. Dulu orang-orang tua kita kalau melihat anaknya jatuh, itu bukannya kemudian innalillahi wa inna ilaihi raji'un, wis sawah ndak apa-apa nak, wis ngadeg kena kan gitu kan deh. Tapi kalau, ya, yang tidak mempunyai dasar agama, sing disalahne kodok. Blok-blok wis kodok wis mlayu enggak apa-apa wis. Ya. Jadi bukan kambing hitam tapi kodok bangkong. Disalahne kan kodok, ya. Ya, bukan salahnya kodok, kan ada tulisan gitu ya. Ya Fausil Azim itu menulis buku bukan salahnya kodok. Karena apa? Ya, maka anak dididik untuk apa? Mencari kambing hitam. Tidak pernah menghadapi kenyataan bahwa dirinya itu keliru. Dan itu kalau terus menerus akibatnya apa? Fatal nanti ma'asyiral muslimin. Karena itu kalau orang itu melakukan kebajikan, maka seluruh iman-iman yang jelek itu dihapuskan oleh Allah. Diganti dengan apa? Lapang dada, insirahus sodri, lapang dada. Kemudian yang ketiga, orang yang melakukan ketaatan, melakukan kebaikan, hasanah atau fi'lut ta'at, maka dia mendapatkan nurul qalbi, yaitu cahaya hati. Cahaya hati itu akan kemudian bisa membedakan antara yang hak dengan yang batil. Coba kalau jenengan, ya, bisa melihat banyaknya kisruh tentang ijazah, ya pada itu sebenarnya hanya untuk melihat saja, tes of surface saja. Itu nanti kalau besok, ya, penggantinya Pak Prabowo itu nanti akan muncul,
kira-kira yang jadi kambing hitam siapa itu nanti akan kelihatan semua. Ya pada, ya kan? Ya. Maka kemudian ya ada berjilid-jilid tokoh yang kemudian akan diorbitkan menjadi ya orang-orang yang akan memimpin negeri ini. Caranya bagaimana? Ya tadi, ya kemudian setelah dipetani semua kan muncul semua kan. Karena sekarang sedang euforia, tapi kita harus ingat bahwa itu adalah pemetaan sebenarnya. Karena Mark Zuckerberg kira-kira pernah datang di Indonesia pada pendiri Facebook itu loh. Kalau Facebook itu kemudian menampilkan sesuatu, algoritmanya kira-kira mencatat apa enggak? Jenengan memposting sesuatu itu direkam enggak oleh Facebook? Direkam. Jadi jejak digital itu akan direkam semua. Jadi ma'asyiral muslimin, ketika kita menyampaikan sesuatu, sampaikan yang baik-baik saja. Kalau itu diunggah kembali ya tetap baik. Kalau itu memang baik itu caci maki, framing, berkaitan dengan berbagai macam hal yang sangat sensitif itu keluar semua, bahaya sekali. Dan mudah saja nanti akan dikambing hitamkan karena orang itu melihat ya mental kolonialisme dan imperialisme itu apa? Divide and emperor, yaitu politik ya adu domba. Ya, politik adu domba itu dalam rangka kemudian orang itu bisa diadu domba dengan mudah. Ini berbahaya sekali. Caranya bagaimana? Fi'lu ta'at, lakukan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Sing paling rutin apa? Sholat. Sholat kan tak ketaatan. Kalau orang sholat, insya Allah ya dia akan mendapatkan nurul qalbi, cahaya hati, pepadam hati. Sehingga kalau hatinya itu terang menghadapi berbagai macam tipu daya seperti ini itu receh semua. Kalau enggak, ya nanti kita akan ya mendapatkan ya salah satu korbannya daripada ruwaibidah tadi. Ruwaibidah itu apa? Al-Hufaisiku atau ar-rajulun ta'i ya ta'alama bi amril amah. Orang yang tidak berilmu, tidak mempunyai dasar agama yang baik, tapi kemudian kerjanya hanya apa? Mengurusi orang banyak. Ya. Ujung-ujungnya apa? Ya rusak semua ma'asyiral muslimin. Kemarin rapat DPR pusat itu ada yang mengusulkan supaya judi itu dilegalkan. Kira-kira pikiran bagaimana itu? Sekarang aja judi diuber-uber tidak karuan saja korbannya bisa kayak ya pada. Apalagi kalau itu dilegalkan. Mungkin ibu-ibu, bapak-bapak yang kelahiran waktu Noyorono atau mudanya tahun 70, 80 itu kan dulu ada Nalo, SDSB, Buntut, Putih, ya banyak kan? Kira-kira dulu ya masjidnya rame loh betul. Masjidnya sepi semua. Mulai sore lo kabeh podo sinau matematika yang gedor. Iya pada sinau matematika itu. Ya, 4 ya apa 9 ya. Ya. Oh 35 wedhus. Oh itu pengedian. Jadi delok semua nomor itu ya semuanya dipelototin semua. Tabrakan bus gak ditulung wonge didelok nomor itu. Ya. Kemudian ditembak. Zaman dulu seperti itu. Dan itu kemudian mau dilegalkan lagi. Ya kira-kira bagaimana? Ini ma'asyiral muslimin, inilah yang kemudian membuat orang itu kalau melakukan ketaatan, insya Allah barokah itu akan muncul semua. Nurul qalbi itu orang yang mempunyai cahaya hati pasti akan hadir di sekitar kita. Karena apa? Ketaatannya pada Allah Subhanahu wa taala. Jenengan tidak berdakwah, cukup dengan perbuatan baik saja itu sudah nyentrong barokah saja nih. Coba zaman G30 SPKI itu jenengan lihat masjid-masjid kan enggak seramai sekarang, gitu betul. Tapi begitu pasca pemberontakan, banyak sekali orang-orang merah itu kemudian lari ke Kristen, lari ke Hindu, ya mungkin juga lari di Islam. Tahun 70-an itu kemudian musholah agak meningkat, ya benar, karena banyak pelarian dari orang-orang merah. Tapi orang merah yang tetap teguh itu sampai tahun 80
Ya, coba 65 sampai 80-an. Mereka bersembunyi di Gua Mbultuk. Tahu ya Gua Mbultuk? Mereka kan bisa ditangkap tahun 80-an dengan operasi Trisula. Iya, Pak? Mereka bisa bertahan ya dengan ideologinya itu ya sampai hampir 15 tahun. Luar biasa. Karena itu kalau kita ya melihat itu keteguhan orang-orang merah yang anti agama. Nah, kita yang punya agama itu enggak punya semangat seperti mereka. Ya, karena itu ma'asyiral muslimin yang kemudian ya harus menjadi pelajaran. Kemarin di Bantul itu ada perusakan makam Kristen. Ya. Jadi dirusak begitu, langsung netizen itu wah, ini pasti yang merusak bukan Kristen, bukan Hindu, bukan Buddha, bukan Konghucu, pasti siapa ya? Mengarahnya kan ke Islam kan? Ya pada ribut gak kapan beberapa hari ini. Baru kemudian Pak Polisi bisa menangkap, ternyata pelakunya siapa? Anak umur 16 tahun dan dia agamanya Kristen. Kan kalau orang itu sudah menjustis itu kan ketika menjadi sebuah perbincangan yang besar di netizen, ujung-ujungnya kan membentuk frame negatif kan, stigmatisasi kan. Tapi begitu kemudian melihat kenyataannya, oh kecewa, penontonnya kecewa, ternyata tidak sesuai yang diharapkan. Kan mereka sudah mempunyai bumbu, wah itu bisa digunakan untuk menyulut yang pemilik modal, orang yang punya kekayaan banyak. Oh itu sudah mengububi supaya apa? Terjadi chaos. Kalau chaos, barang mereka mudah dijual. Entah itu barang domestik sampai narkoba itu mudah dijual kalau orang itu dalam keadaan sumpah, chaos dan ribut. Ya karena itu ma'asyiral muslimin, kalau kita kemudian iso pergi masjid itu orang yang berbuat hasanah itu lebih banyak, ya Pak insya Allah lah mereka akan terjauh dari benda-benda yang haram, ya terjauh ya dari penyakit-penyakit konsumerisme, sehingga Pak insya Allah ini merupakan sebuah berkah daripada orang yang beribadah tadi, yaitu ya nurul qalbi. Yang keempat, orang yang melakukan kebaikan ya itu akan mendapatkan apa setelah nurul qalbi? Wasi'atur rizki. Jadi orang yang berbuat baik itu akan mendapatkan wasi'atur rizki. Rezekinya akan menjadi semakin luas. Selama ini orang mengartikan rezeki cuma duit tempat, jabatan saja. Jadi jabatan, uang, kekayaan itu bukan rezeki, tapi apa? Mihnah. Mihnah itu apa? Cobaan. Kalau minnah itu artinya anugerah. Ya, kanugrahan dumateng kita sedang tentu kanugrahan atau anugerah itu bahasa Arabnya minnatun. Namanya ibu-ibu jenenge minnatun, minah gitu. Jadi minah itu artinya apa? Anugerah. Tapi kalau minnah, kalau minha, yaitu adalah ya cobaan dari Allah. Karena itu ma'asyiral muslimin, ya yang disebut dengan rezeki itu apa? Yang bisa mengantarkan pada kita kebahagiaan di dunia sampai kebahagiaan di akhirat. Dan untuk kebahagiaan di dunia itu kadang-kadang tidak perlu dengan uang yang banyak, bukan dengan kedudukan yang megah, bukan itu. Malah itu semuanya cobaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wala nabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum wasabirin wa nabluwa akhbarakum. Ini dalam surah Muhammad. Sungguh Allah itu akan memberikan cobaan kepada jenengan semua sampai diketahui siapa pejuang dan siapa pecundang. Nah, kira-kira di sini kalau orang menjadi pecundang atau pejuang itu diperlukan harta yang banyak apa enggak? Bisa harta yang banyak, bisa hartanya sedikit, cuma dia berjuang. Wasabirin, dan orang-orang yang sabar. Jadi Allah itu untuk membedakan siapa pejuang, siapa yang sabar itu dengan apa? Cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang diberikan cobaan oleh Allah dengan harta yang melimpah, ujung-ujungnya apa? Malah menunda haji. Ya pada? Ya, barang siapa yang menunda haji sedangkan dia sebenarnya sanggup untuk menunaikan,
ya, maka dia kemudian akan mendapatkan dosa besar masuk. Karena itu jenengan ya ketika sudah tapi kalau jenengan belum punya, belum istitoah, ya aja dipaksa, kan begitu ya. Jadi Allah itu kemudian adil, nek orang mampu ya aja dipaksa, kan kalau sudah mampu dan budal. Kan harusnya seperti itu. Ini adalah wasi'atul rezeki. Kemudian yang kelima, ya, yang kelima itu adalah mahabbatun ya, minal khalqi. Maka kita mendapatkan mahabbah atau rasa cinta dari seluruh makhluk hidup. Jadi kalau jenengan mendapatkan cinta dari makhluk hidup itu luar biasa. Coba Allah itu memberikan kecintaan pada kanguru. Jangan tahu ya hewan kanguru. Hewan kanguru itu nggak punya plasenta, ya, nggak punya ari-ari. Jadi lahir ceprot mesti prematur bayi. Ya. Tapi kanguru itu tidak punya perawatan khusus untuk bayi prematur, tidak punya. Kan biasanya kalau di rumah sakit atau di puskesmas kan ada yang namanya tempat untuk bayi yang khusus prematur itu. Kayak box untuk bayi prematur ya. Ada lampunya, ada anunya, infusnya, macam-macam sudah lengkap semua. Tapi ibu kanguru itu nggak bisa bawa sebesar itu. Maka Allah menyediakan apa? Yaitu kantung. Lahirnya anak kanguru di mana? Ya di duburnya. Dekat duburnya itu ada kloaka, itu tempat keluarnya anak. Setelah itu anaknya itu kemudian merambat mencari kantungnya itu dengan dituntun ibunya. Dengan apa? Menjilati jalannya menuju kantong itu ya dengan jilatan supaya bayinya itu mengikuti. Siapa yang mengilhamkan ya induk daripada kanguru itu jilati supaya anaknya melebu ke kantong. Nah, kalau jenengan melihat kalau kangurunya tidak pernah belajar pre-wedding yang berkaitan dengan perawatan bayi, kira-kira iso enggak? Kan ada pranikah ya, pendidikan pranikah itu loh. Itu kan kemudian diajari apa caranya ngeden, apa caranya senam hamil, macam-macam. Itu ibu kanguru itu tidak ada yang sekolah pre-wedding atau pranikah, tidak ada. Tapi dia kemudian menuntun anaknya yang lahir di bawah tadi nggak ceblok mati wis, karena dia prematur. Siapa yang menyuruh anak kanguru itu kok gocekan mboke ya, gocekan dia apa itu di bulunya supaya dia tidak jatuh. Kalau kemudian tidak cerdas anak kanguru tadi, berarti airnya ceplok, mungkin dia ceplok mati. Karena apa? Kanguru itu kalau prematur kena udara dingin mati dia. Jadi hebatnya Allah SWT menuntun anak kanguru digembol ibunya, di situ ada puting susunya, itu kemudian digembol sampai berapa? 7 bulan. 7 bulan itu kemudian dikerami oleh induknya itu ngombe susu terus ya. Tidak akan melepaskan puting ibunya itu sampai 7 bulan. Baru kemudian dia berkembang jadi kanguru yang sudah kemudian bisa meloncat-loncat sendiri, maka dia keluar setelah 7 bulan. Tapi dia balik lagi tidur di situ sampai 1 tahun. 1 tahun baru dilepaskan di samping ibunya. Siapa sih ngajari seperti itu? Kan Allah SWT. Itu kasih sayang Allah pada makhluknya. Dan kalau jenengan itu berbuat baik, kasih sayang seluruh makhluk hidup itu akan diberikan pada jenengan. Jadi dimanapun jenengan berada, diberikan kasih sayang oleh Allah SWT, maka jenengan akan diberikan keselamatan, kelanggengan, kasugi, rahayu, widodo. Selamat itu bodoh semua kan? Rahayu, widodo, selamat. Artinya apa? Ya selamat. Insyaallah demikian ma'asyiral muslimin. Moga-moga ini bisa bermanfaat. Tadi masih 1 ya, 10 apa? Ya, 10 keutamaan daripada bulan Dzulhijjah. Insyaallah nanti kita bahas ya yang kedua sampai ke 10-nya itu. Wonten pertanyaan Pak Riyadi? Bentuk pemuliaan di 10 hari pertama awal bulan Dzulhijjah itu yang paling penting apa gitu? Bentuk untuk memuliakannya. Terima kasih. Jadi untuk memuliakan itu dalam Al-Quran dikatakan
bahwa wa may yu'azzim min sa'airillahi fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang wa yu'azzim, takzim atau membesarkan sa'air itu syiar daripada bulan Dzulhijjah ini, pasti Allah akan memberikan fa innaha min taqwal qulub, maka Allah akan memberikan ketakwaan. Jadi kalau kita pengen ya memuliakan bulan Dzulhijjah ini, maka kita isi dengan apa? Taqarrub wa ta'abbud, tapi sesuai dengan sunnah daripada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dalam hadis dikatakan sadidu wa qaribu wa abasiru. Maka kita harus sadat. Sadat itu apa? Misalnya kita nggak bisa mengamalkan semua, ya sama punya kita. Ya, jenengan belum kulino sholat malam 12 rakaat misalnya, 11 rakaat, maka jenengan bisa 2 tambah witir 1 misalnya. Jenengan nggak bisa kemudian witir karena apa? Pancan langsung sholat subuh, ya jenengan witir dulu kayak Abu Bakar, nggak ada masalah. Artinya apa? Tadarruj. Tadarruj itu apa? Bertahap. Sing penting istiqomah. Itu salah satu bentuk mengisi ya daripada aktivitas bulan Dzulhijjah, yaitu dengan apa? Ibadah, mendekat pada Allah. Dan mendekat pada Allah itu bentuknya bisa sholat, bisa sedekah, bisa puasa, ya. Bahkan kemudian ya bisa kita itu berikan ihsanat. Ihsanat itu apa? Kebaikan. Birrul walidain, hadayah li zaujah, yaitu memberikan hadiah pada istri. Ya, karena pada bulan Ramadan pada bulan Dzulhijjah ada hadisnya. Barang siapa yang memasuki bulan Dzulhijjah memberikan belanja pada istri itu lebih daripada hari-hari biasa. Anjuran nemut-nemut ini. Memberikan ya belanja pada istri lebih dari biasa. Tapi ibu-ibu jangan menuntut ya, saya soalnya bapaknya saja, tapi lebih banyak daripada hari-hari biasa. Itu wonten hadisnya banyak. Itu bentuk daripada juga ya ittiba'un nabi, kita mengikuti ya jejaknya Nabi. Takarub, ta'abud, kemudian berjaga dengan jejak Nabi, insya Allah pahalanya akan mendapatkan pahala yang luar biasa. Insyaallah demikian, moga-moga bermanfaat. Aku lupa hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.